Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun 2025 mencapai 5,04% secara tahunan dan 1,43% secara kuartalan. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan capaian kuartal sebelumnya sebesar 5,12% secara tahunan. Namun masih menunjukkan resiliensi permintaan domestik dan stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal. Berita di Instagram CNBC Indonesia ini dipenuhi komentar netizen. Kita bacakan beberapa di antaranya. Komen pertama dari @yulijung, syukurlah untung gak di bawah 5. @Anindita_Tata, tipis tapi oke lah. Sumpah ya, kenapa ya netizen kayak menilai capaian ini tuh apresiatif tapi ada sinis-sinisnya gitu ya. @Isan Lumajang, nah ini pokoknya tahun depan targetnya 5,5. Oke, tapi ya 5,04 not bad kalau kata Pak Erlangga, kita ini masih mencapai 5% di tengah ketidakstabilan ekonomi. Narasi-narasi itu selalu disampaikan lah ya betul. Oleh pemerintah, dan dari segi peer countries tadi Vietnam 8,23 itu luar biasa lah ya, karena kan manufacturing dia juga lagi digenjot banget. Malaysia itu di 5,2. Cuman kalau misalnya pertanyaan garis besarnya ada what could have been better, apa yang sebenarnya bisa lebih baik, apa yang sebenarnya bisa lebih diperbaiki lagi mungkin di kuartal 4 2025. Itu kira-kira aspek apa saja nih kira-kira Mas Mike agar ya gradually target yang menuju 8% secara long term itu bisa benar-benar tercapai dan dijaga gitu momentumnya. Iya, kalau dari redaksi melihat sih yang paling penting itu domestik ya, karena itu porsinya sangat besar untuk perekonomian gitu. Jadi kalau kita lihat walaupun tumbuhnya 5,64%, tapi pemerintah masih ada catatan di konsumsi rumah tangga. Karena kalau 10 tahun sebelumnya itu konsumsi rumah tangga tuh masih stabil di 5% gitu. Nah, kalau sekarang di bawah 5% itu artinya masih ada masyarakat-masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan lebih spesifik dari pemerintah gitu. Karena daya beli masyarakat sudah pulih tapi belum sepenuhnya baik gitu. Masih banyak lah yang perlu bantuan dari pemerintah gitu. Nah, pemerintah kan sebenarnya sudah mulai dari program-program jangka pendek ya dari tahun ini untuk melalui stimulus, diskon pajak ataupun tarif-tarif angkutan umum, terus kemudian ada BLT juga, ada subsidi, dan itu cukup banyak gitu. Dan ini akan digenjot lagi di kuartal 4 gitu. Jadi memang diharapkan di kuartal 4 ketika program-program stimulus itu dilakukan, itu akan sangat membantu konsumsi rumah tangga. Terus di sisi lain memang yang di kuartal 4 ini cukup menjadi catatan, banyak sekali program yang bisa membantu income masyarakat gitu. Jadi kalau tadinya pemerintah bilang, oh ini cuma dibantu karena spendingnya yang kurang gitu, tapi ternyata enggak kan, karena income masyarakat pun juga banyak yang bermasalah gitu, karena banyak PHK juga sejak awal tahun terjadi gitu. Makanya sekarang mulai digencarkan untuk program-program yang bisa menaikkan income gitu. Nah itu sangat bagus untuk perekonomian nasional gitu, karena share-nya lebih dari 50% gitu. Terus yang kedua investasi, walaupun cukup besar masuk ke Indonesia dari awal tahun, tapi itu masih sifatnya padat modal gitu. Itu hanya uang aja, artinya nggak bisa menampung banyak tenaga kerja. Kalau seandainya investasinya lebih ke padat karya, manufaktur, itu kan bisa mendorong perekonomian mulai dari bawah gitu ya. Jadi kawasannya tumbuh, daerahnya tumbuh, terus secara nasional juga pasti akan tumbuh gitu. Nah, dua hal itu yang harusnya menjadi concern pemerintah untuk membalikan kurva tadi. Oke, saya juga pengen tanya mungkin kalau ke Mas Michael, Mas Iqbal. Di beberapa waktu ini ada beberapa beberapa keputusan politik. Ya, reshuffle beberapa kali, Menkyu jadi Pak Purbaya dan lain-lain. Maksudnya kita berusaha menimbang-nimbang ya, karena keputusan-keputusan politik itu akhirnya memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, gitu ya. Apakah keputusan-keputusan selama kuartal-kuartal belakangan ini, kuartal 3 lah, kuartal 2 ini menurut Anda bisa akan mendukung target menuju 8% dan pertumbuhan ekonomi at least tadi ya 5,2% di kuartal 4 2025 ini? Karena lagi-lagi ya siapapun yang membuat keputusan ini lagi-lagi manusia dan manusia di baliknya itu ya. Jadi line up ini keputusan-keputusan secara politik ini yang dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat banyak, apakah menurut Anda sudah sejalan menuju target? Yang paling signifikan kan tentu pergantian Menteri Keuangan ya, ketika dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya ya. Pak Yudi lah kita sebutnya. Pak Purbaya memang kita lihat langsung dengan berbagai macam gebrakan ya. Terutama yang pasti soal penempatan dana 200 triliun yang kita nantikan ya sebenarnya, karena itu baru dieksekusi di bulan September ya Pak ya. Jadi di bulan September, jadi memang
kita masih harus menunggu ya apakah efek di lapangannya seperti apa. Karena memang dari sisi penyerapan kan kalau dari beberapa direksi perbankan bilangnya penyerapannya baik dan seterusnya. Itu juga tetap harus dibuktikan di di data ya di kuartal 4 yang baru kita ketahui nanti di bulan Februari ya Pak, Februari 2026 gitu. Dan yang menarik menurut saya ketika ada kenaikan di kuartal 3 ini terutama belanja pemerintah ya. Karena selama ini kan tadi Michael udah menyinggung soal konsumsi rumah tangga dan investasi yang ternyata berbalik dari kontraksi di kuartal 2 di kuartal 3 menjadi positif itu kan belanja pemerintah. Artinya memang ini sesuai juga dengan tren bahwa menjelang akhir tahun ya udah pastilah namanya uang yang tadinya mungkin ditaruh di bank itu kan mulai dikucurkan ke publik juga dalam bentuk proyek apapun lah, proyek infrastruktur maupun proyek-proyek lainnya. Dan tadi yang paling penting adalah sebenarnya masalah belanja bantuan langsung tunai tambahan. Itu yang menurut saya itu signifikan sekali ya untuk paling tidak menopang konsumsi rumah tangga itu. Cuma memang kita melihat masih ada polemik lah misalkan soal transfer ke daerah ya. Terus kemudian juga ada 1-2 kepala daerah mulai komplain juga soal dana bagi hasil dan seterusnya. Ini juga perlu menurut saya jadi catatan juga ya, karena kan biar bagaimanapun yang mengeksekusi adalah mereka-mereka ini yang di daerah. Itu sih yang jadi concern sih. Oh oke. Tapi bagaimana kalau Mas Michael sendiri melihatnya? Seperti yang tadi saya sudah tanyakan ke Mas Iqbal, keputusan-keputusan secara politik apakah ini sudah sejalan dengan target ekonomi yang berusaha dicapai? Iya, kalau dari segi regulasi, kita juga tahu apa Kementerian BUMN jadi badan ya, ada beberapa hal seperti itu ya, lumayan banyak shifting beberapa bulan belakangan ini. Dari semua perubahan sebenarnya kalau redaksi melihatnya masih dalam sifat jangka pendek ya. Jadi kita walaupun ada target 8%, terus ada target untuk sisi BUMN juga misalnya gitu. Kita melihatnya sampai sekarang itu yang dilakukan secara konkret itu masih dalam jangka pendek gitu. Jadi memang fokusnya kalau kita lihat pemerintah itu gimana supaya masyarakat itu aman dulu gitu. Dari sisi pangan terutama program-program untuk memastikan beras aman, terus kebutuhan-kebutuhan lainnya itu harganya tidak naik gitu. Nah itu yang sepertinya dijaga untuk di tahun pertama Pak Prabowo gitu. Dan memang kalau untuk jangka menengah panjang belum terlihat ya sejauh ini gitu ya. Kalau dari kebijakan Pak Menteri Keuangan itu yang 200 triliun benar kata Iqbal tadi itu mungkin baru dirasakan di kuartal 4 gitu. Terus ada kebijakan lain percepatan belanja. Nah ini sangat penting nih karena kemarin beliau sangat tegas menyampaikan ya belanja itu kan sebenarnya nggak pure dari pajak aja, ada utang di dalamnya gitu. Jadi kalau seandainya kita pemerintah menarik utang dan kita harus bayar bunganya, kita kan harus pastikan uang yang kita dapat dari utang itu bisa berputar lagi gitu kan. Tidak semata-mata kalau seandainya satu kementerian mendapatkan anggaran itu dia bisa seenaknya aja udah dikip aja atau tidak dibelanjakan gitu. Padahal itu kan utang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat gitu. Makanya mereka harus bertanggung jawab agar belanja itu bisa terlaksana dengan cepat dan tepat. Polemik-polemik kayak wush itu pembayaran hutang dan lain-lain. Itu kalau kita lihat juga kemarin pas di Sarasen 100 Ekonom saya juga melihat bahwa total keseluruhan utang Indonesia itu sekarang di 9.100-an ya. Jadi memang ada concern sendiri mengenai utang yang terus naik, pembayaran yang jatuh tempo 800 triliun kalau tidak salah gitu ya tahun depan. Dan ini juga menjadi beban tersendiri untuk APBN ya. Nah, resiliensi dan ketahanan fiskal kita seperti apa menurut Mas Mike? Sebenarnya masih dalam aman ya kalau kita bicara masalah utang gitu ya. Dan dalam beberapa tahun memang kita cukup menjaga lah tidak melebihi batas dari defisit gitu. Cuman memang ya tadi concernnya tadi gitu. Jangan sampai utang itu memang ditarik tapi tidak digunakan dengan seoptimal mungkin gitu. Karena utang itu kan pasti ada bunganya ya. Sederhana saja kalau kita misalnya minjam uang ke bank gitu, terus uangnya kita cuma simpen aja itu kan pasti ada cost yang harus kita bayar gitu. Nah sama aja pemerintah seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya dari sisi utang sebenarnya masih aman, kita masih bayar secara rutin walaupun disebutkan misalnya ada 800 triliun utang yang harus dibayarkan. Sebenarnya banyak format untuk mengantisipasi itu dengan meminimalisir dari budget gitu kan. Ada dari BI misalnya debt switching gitu atau untuk menerbitkan utang baru untuk tenor yang diperpanjang gitu. Jadi banyak cara untuk meringankan beban utang yang harus kita bayarkan gitu. Tapi so far itu masih dalam batas aman. Sekarang kalau program-program prioritas pemerintah ya MBG
itu kan pasti ada dampak ekonominya Betul. gitu ya. Terus ada juga 3 juta housing ya kalau Iya, tidak salah. 3 juta rumah. Terus ada medical check up, free medical check up Iya. lah ya kalau tidak salah. Lalu habis itu ada sekolah rakyat. Betul. Nah, apalagi ya kira-kira yang substansif ya Iya. yang memang sering Koperasi. koperasi ya, Kopdes Koperasi Merah Putih, Nah, ya. itu bagaimana program-program prioritas ini so far memiliki impact terhadap PDB kita? Yang paling kelihatan memang analisa dan evaluasi dari MBG ya. MBG itu paling kelihatan ya. Tadi ada beberapa sektor yang seperti peternakan itu kan juga tumbuh Naik ya. Cuma memang saya merasa bahwa dari sisi komunikasi ya mungkin bahwa MBG ini kan image-nya banyak soal beritanya soal keracunan dan seterusnya gitu. Padahal sebenarnya dari beberapa story mungkin kita juga tahu, teman saya pun bahkan ada yang menjadi bendahara dapur gitu ya. Itu dia bilang bahwa yang bekerja di situ sampai 47 orang gitu. Oh iya. 47 orang Bendahara yang dapur di tadinya. SPPG ya? Iya, jadi memang orang-orang Satu yang dapur bisa 47 orang tuh Mas. 47 orang. Jadi itu orang-orang yang selama ini serabutan, itu kerjanya nggak jelas. Sekarang dapat pendapatan yang jelas dengan nilai sekitar 2 juta sebulan. Kemudian dia juga harus membelanjakan uang sekitar 3 miliar setiap bulan itu untuk tiap hari. Jadi nggak ada tuh waktu untuk ngendep-ngendepin uang, nggak ada. Jadi uang masuk rekening 1,2 miliar 10 hari harus habis. Jadi itu untuk beli telur, untuk beli semua perlengkapan kelengkapan bahan pangan untuk program ini gitu. Jadi sebenarnya banyak story-story yang sebenarnya positif dan saya rasa itu secara multiplier efeknya memang besar. Tapi memang kita juga tidak bisa menutup mata ya bahwa ada yang memang seperti itu ya, keracunan yang memang harus menurut saya udah langsung di skorsing aja. Tapi bahwa MBG itu ada efek ekonomi itu betul. Tapi memang belum terlihat besar ya. Kalau kita lihat data dari BPS tadi kayak peternakan itu masih sekitar 0,sekian%. Jadi memang belum terlalu. Apa benar karena MBG itu? Ya, kalau MBG ya jelas karena kan masalah telur, masalah daging dan seterusnya. Tapi saya rasa masih terlalu kecil. Terlalu early. Dan masih terlalu kecil juga gitu. Karena dapur ini kan juga masih sekian dari targetnya BGN itu sendiri kan. Dan memang belum banyak dapur. Mungkin kita bertetangga kita cek di lingkungan kita juga paling dapur baru 2-3 gitu ya. Tapi yang menurut saya banyak program pemerintah ini yang efek ekonominya itu sebenarnya besar. Terutama yang sifat-sifatnya misalkan seperti pemberdayaan ya UMKM dan seterusnya. Tapi memang ada kendala dari sisi narasinya sendiri gitu. Jadi seolah-olah ini malah jadi beban. Backfire ya. Jadi backfire gitu. Padahal sebenarnya jadi masyarakat, justru peran kita sebagai media untuk terus mengamplifikasi. Iya, sebenarnya sih iya. Walaupun kita nggak bisa menutup mata ya ketika ada peristiwa keracunan. Iya, harus kita beritahu. Iya, itu tetap harus diberitakan. Tapi efek ekonomi ini yang saya lihat memang harus sering diangkat. Manusianya what could have been better. Kita pelajari, kita ambil hikmah dan pelajaran dari apa yang memang sudah lewat gitu ya. Dan terus keep going dengan perbaikan yang lebih lagi gitu ya. Nah sekarang industrialisasi, manufaktur. Nah kalau kita lihat data yang menunjukkan industrialisasi dan manufaktur itu malah ini barulah ya, bahkan dulu sebelum Pak Prabowo menjabat 20 Oktober 2024 itu aja seperti industri manufaktur dan industrialisasi itu malah porsinya dibandingkan pertambangan itu malah sangat jauh ya. Kuartal ini membaik ya. Nah saya ingin tanyakan gitu ya, di kuartal 1, 2, 3 ini keberpihakan pemerintahan Pak Prabowo seperti apa terhadap sektor-sektor yang padat karya? Padat karya dalam hal ini industri, TPT, dan lain-lain. Karena kan multiplier efeknya buat industri ini tuh kan luar biasa loh Mas. Karena kan ini nambah nafkah, ada hal-hal ekonomi sosial yang tercipta, komunitas gitu ya, dan lain-lain. Bagaimana evaluasi dari redaksi? Iya, karena itu menjadi concern CNBC juga ya, kita ngomongin industri manufaktur ya, karena berapa kali kita mengangkat isu deindustrialisasi. Sampai sekarang PHK kita masih suka dengar sih ya. PHK juga banyak terjadi gitu. Dan dalam beberapa kuartal terakhir memang kalau kita lihat Pak Presiden pun juga cukup concern tentang hal itu gitu. Makanya banyak sekali kebijakan yang support terhadap industri walaupun tidak secara
belum menyeluruh gitu ya. Iya, iya. Baru beberapa sektor yang dikira mengalami tekanan yang berat, maka itu dibenahi terlebih dahulu. Cuman kalau kita lihat kuartal ini, industri pengolahan tumbuhnya masih cukup bagus ya, 5,54%. Terus distribusinya juga sudah melebihi sektor pertanian, bahkan 19,15% gitu. Makanya di sini kita lihat memang cukup berhasil. Kan kalau beberapa kebijakan yang spesifik kepada industri kan, misalnya untuk sektor properti ya. Sektor properti itu kan salah satu pendorong ekonomi yang cukup besar gitu, karena melibatkan banyak sektor di dalamnya gitu. Dan itu dari awal tahun kan memang sudah ada kebijakan PPNDTP untuk memberikan support kepada konsumen supaya harga rumah yang dibeli tidak semahal sebelumnya gitu. Dan ini diperpanjang kebijakan itu. Terus kemudian kita lihat ada di industri hasil tembakau juga ada support gitu dari Menteri Keuangan baru gitu dengan tidak menaikkan cukai. Ini kan cukup bagus di tengah beberapa bulan terakhir kita mendengar kabar itu banyak perusahaan rokok itu melakukan PHK dan banyak daerah yang ekonominya turun karena industri rokoknya itu jatuh gitu. Nah ini kan juga cukup baik gitu. Terus kalau lihat di industri pertambangan, nah ini masih belum terlihat efeknya cukup signifikan gitu ya. Dan di kuartal ini emang pertambangan minus gitu dibandingkan seluruh sektor lain, industri lain gitu. Dan karena selama ini memang kita sangat bergantung pada harga saja gitu. Dan untuk nilai tambahnya sudah ada tapi belum signifikan. Terus mungkin yang menjadi catatan lagi di data tadi disampaikan BPS itu Papua Tengah itu daerah dengan kontraksi paling tajam di kuartal ini. Nah, kalau dilihat di sana emang ada satu perusahaan besar yang memang produksi biji logamnya itu turun drastis gitu karena ada longsor atau bencana sebelumnya gitu ya. Nah, ini produksi yang turun ini itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah gitu. Dan memang sebelumnya BPS sempat mention gitu beberapa smelter di daerah lain itu juga tidak berproduksi. Nah, ini harus menjadi concern pemerintah juga gitu, gimana caranya apa kebijakannya supaya smelter berproduksi dan bisa tetap mendorong perekonomian. Tapi yang memang saya perlu note di sini adalah lagi-lagi ya, kestabilan atau goal menuju target-target ekonomi secara keseluruhan itu bisa tercapai kalau ada kestabilan regulasi. Nah, kestabilan regulasi. Kestabilan regulasi itu akarnya kestabilan politik sih sebenarnya. Iya, betul. Ya. Ini kalau bisa jawab deh. Enggak, mungkin kita leave it there aja. Kita nanti lanjutkan di interview berikutnya. Dan mungkin ini jadi notes tersendiri gitu ya ke depannya. Jadi